It's gone. It's done. Monaco Grand Prix, trek F1 paling legendaris dan tahun ini juga merupakan ke-70 kalinya F1 mengadakan Monaco Grand Prix. Monaco Grand Prix ini emang trek yang cukup unik karena ini merupakan trek di kalender di mana qualifying itu bakal seru banget karena trek itu pendek dan ketat, tapi ketika race day ya malah kebalikannya karena bakal turu kita ngeliat mobil pawai. Tapi setiap pembalap pastinya memiliki target untuk menang di sini karena Monaco Grand Prix merupakan salah satu dari 3 balapan Triple Crown. Jadi Monaco Grand Prix ini ibarat All England kalau di badminton, Wimbledon di tenis, dan UCL kalau di sepak bola ya. Oke, untuk balapan ini gue akan beri rating 6 dari 10 lah. Untuk sekelas Monaco ya gue nggak expect apa-apa, tapi chaos di awal dan momen menegangkan lihat top 4 seketat itu gapnya ya bikin balapan ini sebagai penonton pun rada was-was ngeliatnya ya. Tapi ya oke lah, tanpa basa-basi langsung saja gue bahas pemenang dan pecundang Monaco Grand Prix 2024. Pemenang pertama dan kedua, Ferrari dan McLaren. Hey, kangen gak sih ngeliat dua tim ini bersaing di depan lagi? Gue sih kangen ya. Dan akhirnya, Charles Leclerc meraih kemenangan lagi, dan tempat yang bagus juga untuk meraih itu. Home race-nya, Monaco Grand Prix, dimana dia selalu apes dan selalu dicap sebagai kutukan baginya ya balapan ini. Akhirnya dia mematahkan kutukan itu dan meraih kemenangan yang selalu dia impikan dari dia masih kecil, yaitu menang di rumah sendiri. Lalu Oscar, GG juga lah, akhirnya dapat podium untuk pertama kalinya musim ini setelah beberapa bad luck di balapan-balapan sebelumnya. Akhirnya kali ini nggak ada bad luck untuk dia juga, dan dapat podium tuh. Ya, walaupun dia sempat collide sama Carlos di start lagi, dan Carlos juga nyaris DNF tapi terselamatkan oleh red flag. Tapi intinya balapan ini semua tentang taktik manajemen ban. Jadi gapnya kayak emang random ya. Kadang deket, kadang jauh, dan gitu-gitu terus sampai balapan kelar. Mungkin terlihat bosan, tapi sebenarnya kalau kalian dukung salah satu dari dua tim itu, sumpah dah, gemeteran kalian sepanjang balapan, serius. Apalagi fans Charles ya kan, yang benar-benar berharap duo itu menang home race-nya setelah bad luck berkali-kali, dan melihat dia leading balapan tuh ya was-was juga ya kan. Jadi dua tim ini berada di kelas yang berbeda. Tapi lucunya, Max Verstappen dari pantatin George sepanjang balapan, komplain kalau balapan itu boring banget dan dia harus bawa bantal di mobilnya. Gua be like, lah, situ menang dulu nggak ada lawan dari 2022, kok baru ngomong sekarang bosennya? Yeah. Pemenang ketiga, Alexander Albon. Akhirnya penderitaan Williams sepanjang musim ini berhenti sejenak di Monaco, dan itu semua berkat Alex yang mampu tembus ke Q3 di qualifying kemarin, dan ya maintain pace-nya, no mistake sampai akhir dan finish di posisi ke-9. 2 poin ini berarti Williams naik ke posisi ke-8 di standings persis di depan Alpine dengan jumlah poin yang sama. Tapi karena Alex finish paling tinggi di antara dua pembalap Alpine lainnya, Williams berada di atas. Itu berarti Sauber aka tim Gojek kita tercinta merupakan satu-satunya tim yang belum meraih poin di musim ini. Aduh, Audi udah menyeselkah ngambil alih tim ini? Kalau udah menyesal, cancel aja lah ya, dan biarkan Gojek yang beneran ambil alih tim ini. Di mana ada gila. Oke, sebelum kita ke pecundang, gue punya surat cinta untuk Bin Connect yang tentunya mengalami error saat Monaco Grand Prix kemarin. Gak tau kalau kalian gimana, tapi kalau gue error ya, bener-bener dah. Dan kalau di gue sih errornya ini sebelum restart red flag ya. Ya dimana cukup nyebelin karena kita cuma nonton chaos di start dan ya nunggu balapan dimulai lagi. Habis itu baru bener lagi di lap 40-an kalau nggak salah tadi gue tuh. Dan ini bukan yang pertama kali, karena yang pertama kali itu di Monza 2023 kemarin. Untuk Bin Connect, kalau kalian nonton ini, semoga lah hal-hal kayak gini nggak bakal terjadi lagi ke depannya, karena emang cukup bikin nggak nyaman ya. Apalagi kita udah buang duit juga untuk langganan ya kan. Oke lah, saatnya kita ke para pecundang. Dan gue akan gabung semua nih, 1 dan 2-nya ya, yaitu Checo dan duo Haas. Nah sebelumnya gue cuma mau ngomong kalau gue lega semuanya nggak apa-apa karena crash yang cukup mengerikan itu untuk ketiga pembalap. Untung lah ya, dan kita ke Checo dulu nih. Ada apa dengan Pak D kita lagi dan lagi ya. Di qualifying sama sekali no pace dan knockout dari Q1. Ini kita tahu RB20 nggak cocok sama sirkuit ini. Tapi gue nggak nyangka sampai segitunya, apalagi untuk Checo ya. Dan ya ini yang gue takutin dari Checo. Dia biasanya bagus dan solid di awal musim.
Tapi setelah tim lain mulai mengejar, tekanan juga udah mulai masuk ke pikiran dia, langsung terjun bebas ke bawah beliau. Dan seperti hal yang sama terjadi lagi di 2024, karena parahnya dia sudah terjun ke posisi kelima di standings, dan gap Red Bull ke rivalnya juga menipis. Kalau misalkan dia gini terus, wah, udahlah, Red Bull siap-siap aja lah cari pembalap lain untuk kursi kedua Red Bull itu. Carlos Sabe kali ya enggak ya? Tahu-taunya Red Bull malah rekrut Logan Sargent. Nah, untuk duo Haas ya mereka udah auto masuk ke sini karena qualifying mereka kena disqualification ya, akibat salah ukur flap DRS, dimana bukan flap DRS-nya melebihi batas 85 mm. Startlah dari belakang mereka, dan awalnya sih dari pit lane ya katanya ya. Cuman tiba-tiba nggak jadi dan mereka start dari belakang, itu 19 dan 20. Tapi setelah tahu insiden awal tadi, mending dari pit lane aja nggak sih startnya? Lah, iya juga ya. Cuman ya udahlah ya, nasi udah menjadi bubur. Untuk insiden yang sebenarnya gue rasa ini emang 50-50. K-Mag terlalu maksa, dan Checo ya harusnya bisa kasih ruang dikit. Dan Nico ya jadi korban. Jadi keputusan race steward untuk no further investigation ya gue setuju-setuju aja. Lega juga tuh K-Mag ya kan, gak dapat poin penalti lagi. Karena kalau udah kena penalti poin 2 lagi aja, race ban dia ya kan. Namun sangat disayangkan aja untuk ketiga pembalap ya. Apalagi Checo dan K-Mag yang masa depannya masih belum jelas dan masih tanda tanya. Nah, untuk ke pecundang ketiga, Esteban Ocon. Gitu-gitu menang sprint F3 kemarin lo si Bomboklat ini ya kan. Walaupun crash juga ujung-ujungnya di feature race. Oke lah, balik lagi ke Esteban. Ngomong-ngomong soal crash ini ya, Esteban ini terlalu maksa emang di lap awal. Apalagi ini sama rekan timnya sendiri, di mana mereka tuh jadi rekan tim aja hawanya udah panas ya. Apalagi crash bareng kayak gini. Ada, ini sih fix salah Esteban, dan dia pun juga udah mengakui juga ya. Dan kekesalan Pierre emang wajar aja, karena itu bisa jadi kesempatan Pierre nyetak poin hilang di balapan tadi. Tapi untungnya, aman-aman aja, dan untuk Pierre, dia mampu finish di posisi ke-10 dan meraih poin pertamanya musim ini. Tapi tidak untuk Esteban karena habis itu damage-nya terlalu besar, dan dia DNF. Dan menarik untuk melihat bagaimana reaksi Alpine ke depannya. Karena kalau gini situasinya, kemungkinan besar akan ada perubahan dalam lineup mereka musim depan. Tapi setidaknya Pierre mampu finish di poin dan Alpine nyetak poin lagi. Tapi yang sudah jelas MVP Alpine di Monaco ini ya jelas, Nicolas Boboklat-Solov. Balik lagi, gue expect balapan ini bakal boring, tapi menegangkan juga di saat yang sama. Ya, rada nggak masuk akal, tapi begitulah kenyataannya ya kan. Tapi yang paling penting ialah semua pembalap tuh aman dan tidak ada cedera serius. Mungkin next video gue akan buat video jujur-jujuran soal Monaco Grand Prix ini. Tapi ya lihat nanti aja lah ya. Untuk fans Charles, selamat jagoan kalian menang balapan akhirnya di Monaco pula ya kan. Dan untuk fans McLaren juga selamat podium lagi dengan Oscar kali ini. Untuk fans Mercedes dan Red Bull, waktu dan goanya dipersilahkan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, udah lelah juga nonton balapan Monaco yang bener-bener ya was-was, tegangkan. Dan ya, udah lelah juga, udah malam juga, sampai jam berapa balapannya tadi tuh. Oke lah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.